Okay, so for today we will have unit 12 and unit 13, so it's about past continuous tense and also past tense. Okay, firstly, we will have past continuous tense. Past continuous tense itu digunakan pada saat apa, sir? Okay, past continuous tense is used to show the actions that happen right now in past. Jadi dia terjadi saat ini tapi di masa yang lalu. Nah, sedang terjadi di masa yang lalu. Usually past continuous has the specific time. Jadi kalau past continuous tense itu dia punya waktu yang spesifik. Contohnya itu I was crying at 7 a.m. yesterday. Nah, jadi dia ada jam 7 semalam. Tapi kalau past tense kan biasanya nggak ada 7 a.m. or 9 p.m. Jadi untuk yang spesifik waktunya, contohnya kayak gini, kita menggunakan past continuous tense. Kalau di past tense paling cuman yesterday aja atau 2 days ago kayak gitu. Oke, so this is the pattern. Subject plus to be plus to be-nya ini adalah was were dan dia menggunakan verb ing karena ini adalah continuous tense dan menggunakan object complement. Oke, dan yang untuk negatifnya itu ada subject plus to be, no plus not plus verb ing. Kalian harus ingat di past continuous tense to be-nya itu cuman ada was were, nggak pakai is, am atau are. Baru di interrogatif to be subject plus verb ing. Oke, look at to be-nya adalah was were. Jadi subjek apa aja yang menggunakan was itu ada di sini. So to be was itu digunakan subjek I, she, he, it. So you must remember I itu ditaruh di to be was. I was learning, I was eating, bukan I were. Nah, gini juga sama to be were. Jadi to be were itu dia hanya only for subject you, we, and they. Oke, next slide. Oke, for the next slide is past tense. Jadi tadi itu tentang present continuous tense. Contohnya itu ini tadi ya. I was crying at 7 a.m. yesterday. I to be-nya, subjeknya to be I tadi was, verbnya verb ing. Oke, good. Oke, back to past tense. So past tense, we use past tense when the accident happens in past. Jadi kalau dia berlalu, kejadiannya di masa lalu, kita menggunakan past tense. Bedanya kalau ini sama juga di masa yang lalu, tapi dia di masa lalu saat itu kejadiannya pada masa yang waktu yang tepat, dan kejadiannya sekarang tapi di masa lalu. Kalian harus paham ini tuh. Terus kalau we use verb to for past tense, jadi di past tense ini kita menggunakan verb to. Example nih, she passed the examination. Dia melewati ujian itu. Oke, kalau di past tense rasa kalian pasti udah agak paham. Kalaupun kalian nggak paham, kalian bisa lihat video-video YouTube yang udah saya-upload untuk materi past tense yang lalu. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada past continuous tense and past tense. Nah, jadi di unit 13 itu kita harus bisa melihat kita menggunakan past tense atau past continuous tense. So, gimana cara membedakannya? Jadi, ada beberapa perbedaan di antara past tense dan present continuous tense. Past continuous tense, Contoh, yang pertama itu ada verb past simple. Jadi, untuk di past tense ini, yang pertama, the action start from the beginning and the end. Jadi, dia aksinya itu dimulai dari yang paling awal, sampai dia habis. Jadi, dia complete. It means that the action is complete. Jadi maksudnya itu aksinya itu telah selesai. Kayak gitu. Contohnya nih, I stopped to play my phone. Jadi dia berhenti untuk main HP. Nah, pada saat itu dia udah berhenti main HP di masa yang lalu kayak gitu. Tapi kalau yang the second, usually past simple adverb of time itu adalah when. Jadi adverb of time-nya si past simple itu bisa juga menggunakan when. Contoh. I was crying when the man stole my phone. Oke, kalian harus pahamin. Di sini saya bilang adverb of time-nya adalah when. Tapi di mana adverb of time-nya? Adverb of time-nya itu ini. When, dan kita menggunakan verb to. Tapi di sini kita menggunakan past continuous tense. Nah, past continuous tense itu digunakan bukan untuk when, nanti seterangkan. Kemudian kalian harus paham, kalau when itu dia yang verb to-nya setelah when. Jadi sebelum when itu bukan hitungan adverb of time si when. Jadi when dulu, baru
verb to, bukan verb to baru when, kayak gitu nanti ya. Ini pelajaran primary 3. Jadi kita anggap aja ini kalimat pertama, I was crying. Kalimat kedua, when the man stole my phone. Nah, berarti setelah bacaan when, dia harus menggunakan verb to, past tense. Oke, nah kalau di sini, past continuous tense. Nah, past continuous tense dia, the time is in the middle of an action. Jadi kalau di sini dari awal sampai habis, tapi kalau di sini di tengah-tengahnya, di awal dia bukan, dibilang di akhir dia enggak. Jadi contohnya kamu lagi makan nih, terus pas saat kamu makan, ada teman kamu yang nelpon. Nah, pas saat nelpon itulah dinamakan past continuous tense. Kalau kamu udah selesai makan, namanya past tense. Jadi di tengah-tengah kejadian itu namanya past continuous tense, paham ya? Terus yang kedua, adverb of time-nya itu adalah while. Jadi kalau kalian menggunakan past continuous tense, gunakanlah adverb of time si while. Oke, kita lanjut ke examples. Jadi examplesnya I make 2 examples. Number 1, when we played it was raining. Nah, kalian lihat di sini when, pasti setelah when itu verb to, played verb to ya kan. Ingat aja setelah when verb to. Tapi kalau udah ada verb to bisa kalian jangan pakai verb to lagi. Kalian pakai verb ing. Jadi yang pertama sekali kalau udah when kita menggunakan verb ing. Kalau udah ada when kita menggunakan verb to. Baru boleh juga digunakan verb ing. Tapi kalau kondisinya seperti ini ya, kadang ada kondisi yang seperti tadi ini. Oke. Nah, kondisinya seperti ini, kan ini nampak jelas ini yang pertama, ini setelah when baru yang kedua. Nah, tapi kalau yang kondisi kayak gini, kita lihat aja setelah when berarti dia harus verb to. Yang kedua, what did you do while I was eating? Look at, while, setelah while berarti harus verb ing. Kenapa while harus verb ing? Karena while adalah adverb of time dari past continuous tense. Berarti setelah while I was eating. Nah, berarti yang di sini kita menggunakan verb to. What did you do? Did you do? Oke, aku nggak ngerti gimana pattern, kenapa ini bisa past tense atau ini verb ing. Kalian masih bingung, kalian harus bisa baca ini. Note, if you find the first sentence is past tense, kalau kalian lihat first sentence, kan ini first sentence, itu adalah past tense, so use past continuous tense for the second sentence. Berarti udah kalau ini past tense, berarti yang kedua itu past continuous tense. Kalau udah past tense, past continuous tense. But if you find past continuous tense at the first sentence, kalau kalian menemukan past continuous tense pada kalimat yang pertama, berarti please use past tense for the second sentence. Kalau ini sebikin what did you do while I was eating, ini sama-sama. Yang pertama itu adalah past tense, yang kedua berarti harus past continuous tense. Tapi kalau ada contoh nggak ya? Nah, ini kalau contohnya yang pertama adalah past continuous tense, I was crying kan past continuous tense. Berarti yang kedua harus past tense. Jadi gitu aja. Jadi intinya di dalam satu kalimat itu kalian harus menggunakan past continuous tense and past tense. Okay, I think that's enough. Please do your exercise guys. Thank you.